Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bestie Boy and Bestie Girl, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Toang Dong beserta jajaran direksi akan membahas sebuah film yang berjudul Rape and Girl. Film asal Chinese ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang berhasil membuat dan mengembangkan kecerdasan buatan berbentuk chip yang ditanam dalam otak manusia. Di dunia masa depan, kecerdasan buatan sangat berkembang pesat, dan organisasi penelitian ilmiah bawah tanah yang dikendalikan oleh Ching Pei diam-diam mengembangkan chip otak komputer yang digunakan untuk merangsang potensi tubuh manusia. Langsung saja ini dia ceritanya, cek ini dong. Pertama kita akan melihat perjuangan seorang ibu yang bernama Howlan, yang berprofesi sebagai ilmuwan ahli syaraf gak pakai kejepit, yang sedang berjuang menyelamatkan putrinya yang bernama Qianhe. Bukan hanya sekedar menyelamatkan anaknya saja, tapi ia juga ingin menyelamatkan orang yang tidak bersalah dari kekejaman Cheng Pei. Ketahui juga chip kedua dari hasil pengembangan chip ke satu hasil ciptanya Howlan yang ditanam dalam otaknya Qianhe. Ternyata bukan hanya untuk sekedar ingin menyembunyikannya dari Cheng Pei, tapi alasan lain dari penanaman chip ini di Qianhe juga untuk menyelamatkan Qianhe dari penyakit tumor otaknya. 10 tahun kemudian Qianhe tumbuh dewasa dalam keadaan cacat. Dan untuk keseharian Qianhe sendiri, Qianhe ditemani oleh kerabatnya yang bernama Zhou Xiaxi. Di tempat lain, tepatnya di markasnya Cheng Pei marah kepada orang-orangnya yang dalam jangka waktu 10 tahun ini mereka belum berhasil mengembangkan chip yang sama seperti yang dibuatkan oleh Wallon. Cheng Pei mendapat kabar dari orang kepercayaannya yang bernama 067 kalau salah satu anak buahnya yang sempat menjadi kelinci percobaan telah kabur. 067 ini adalah temannya Qianhe kecil yang pernah tertembak lalu ditolong oleh Cheng Pei. Karena itu juga 067 menuruti perintah Cheng Pei juga memintanya untuk segera membawa Qianhe kepadanya. Dan Xiaoxi berjalan keliling pasar dengan tujuan ingin membeli kacamata neneknya yang sudah rusak. Saat yang bersamaan mereka melihat tim infeksi atau anak buahnya Cheng Pei yang sedang mencari orang yang kabur tadi. Karena Qianhe juga menyadari dan mengenal orang itu, Qianhe dan Xiaoxi malah ikut berlari. Alhasil anak buah Cheng Pei merasa curiga dan juga mengejar Qianhe beserta Xiaoxi. Qianhe dan Xiaoxi pun tertangkap. Alih-alih Xiaoxi ingin melindungi Qianhe, baru juga berlari Xiaoxi sudah tertangkap. Salah satu orang menghampiri Qianhe dan coba melecehkan Qianhe. Tiba-tiba datang seorang buronan dan menghajar orang-orang Cheng Pei. Dalam satu tonjokan saja, anak buah Cheng Pei dibuat terbang jauh sekali. Qianhe pulang bersama si Amang buronan. Qianhe minta tolong pada neneknya untuk mengobati si Amang buronan, namun neneknya menolak. Tapi Qianhe terus memaksa neneknya hingga si nenek akhirnya mau mengobati si Amang buronan. Saat Qianhe dan neneknya sedang nonton TV, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang ternyata itu adalah 067 dan temannya. Mereka mendatangi rumah Qianhe untuk menanyakan keberadaan buronan tadi. Walau sudah dijelaskan jika buronan itu sudah pergi, mereka masih tetap memaksa hingga neneknya Qianhe pun cekik. Tak sampai di situ saja, sepertinya 067 merasakan jika Qianhe adalah putri Howlan. 067 juga memeriksa Qianhe dengan melihat tanda lahir yang dimiliki anak Howlan. Namun 067 tidak menemukan tanda lahir yang sama seperti anaknya Howlan. Karena kejadian ini Qianhe merasa takut hingga dia sampai ngompol. 067 dan temannya pergi. Neneknya Qianhe mengajak Qianhe untuk segera pindah malam ini juga, karena dirasa takut dan sedikit kurang aman jika tinggal di sini terus. Di luar, tepatnya saat 067 keluar dari rumahnya Qianhe, 067 melihat buronan yang telah mengajar anak buahnya 067. Terjadi perkelahian antara 067 dan buronan itu yang pada akhirnya dimenangkan oleh 067. Jadi 067 ini adalah temannya Qianhe sewaktu kecil yang sering main bareng, mandi bareng, apa-apa bareng. Juga sama seperti Qianhe yang tubuhnya ditanam chip. Bedanya hanya 067 memakai chip seri pertama alias seri jadul, sedangkan Qianhe sudah upgrade ke seri terbaru. Setelah perkelahian selesai, 067 minta agar seluruh saksi yang mengetahui tentang buronan segera dilenyapkan atau dibunuh. Ini skin yang paling bikin saya kesal sebenarnya. Waktu yang bersamaan Qianhe dan yang lain bersiap untuk pindah rumah. Namun si nenek bukannya cepat pergi, malah bolak-balik terus ke rumah rek ngambil apa merenan. Padahal besok juga bisa, yang penting sekarang aman dulu ya tuh. Bikin kesel aja, bikin greget nih teh. 067 dan temannya menuju rumah Qianhe untuk melenyapkannya. Jadi kesel banget gitu ya sama si nenek. Bukannya cepat berangkat malah dia nyari apa lagi. Udah gitu si Aki-Aki Sugiono masih sempat-sempatnya ngegombal. Gak tahu situasi banget ini orang. Sampai ketangkap saya lempar gerah HP ini. Singkatnya si kakek sudah meninggal dan si nenek sudah masuk ke dalam mobil. Dan lagi-lagi, kesel.
Mobilnya susah di starter. Mana si 067 udah tahu kalau mereka ada di mobil. Mobilnya nggak pernah nyala. Gimana sih ini teh? Buruan. Yah. Untung keburu pergi, kalau nggak saya lempar ke HP. Kaget banget. Lanjut. Karena 067 tidak dapat menangkap Kyun-hee, 067 meminta kepada anak buahnya untuk mencari Kyun-hee. Ya acungi jempol sampai ke kaki-kaki buat keberanian Kyun-hee yang memasuki kamar mayat di markasnya Cheng Pei. Entah apa yang dia cari, namun tiba-tiba datang si Sablad yang tadi sempat melecehkan Kyun-hee. Karena Kyun-hee terus berontak, Sablad mendorong Kyun-hee ke tempat kremasi mayat dan menyalakan proses pembakaran hingga suhu mencapai 80 derajat Celcius lebih. Gosong gak tuh? Sablad bahkan tak menghiraukan saat Kyun-hee minta tolong dan malah terkesan bahagia melihatnya. Tiba-tiba ada sesuatu dari pundak Kyun-hee yang berkedip dan juga berbunyi seperti token listrik mau habis. Dibarengi teriakan Kyun-hee, pintu besi itu terpental seperti jauh didorong. Didorong apa? Ya pokoknya didorong. Kyun-hee keluar dengan sehat walafiat, tanpa luka sedikit pun. Tapi sedih juga lihat dia disiksa udah gitu sendirian, mana hujan lagi. Si Sablad menceritakan semua kejadian yang terjadi pada 067 tentang Kyun-hee. Namun si Sablad bernasib nahas karena dia dicekek hingga mati oleh 067. Puas. Bahagia saya dengarnya, puas. Denger liatnya puas pokoknya malah. Cakri dia puas. Scan berpindah pada laboratorium Mang Ching Pei yang sedang melakukan uji coba implan atau chip yang selalu gagal. Dan emang dari dulu juga nggak pernah berhasil, alias selalu gagal. Gagal maning Pei. Kemudian datang 067 untuk memberitahu kabar pada Ching Pei jika dia berhasil menemukan anaknya Howland. Dengan semangat, Ching Pei memerintahkan mereka agar segera menangkapnya dan membawanya kemari. Balik lagi pada Kyun-hee yang sedang searching dengan kata kunci pertarungan tinju dan menemukan fakta jika buronan yang dia tolong itu adalah seorang juara tinju dari organisasi bawah tanah. Scan berlanjut di mana Xiaoxi bilang pada Kyun-hee jika dia ingin ikut pertandingan tinju di seberang sungai, namun Kyun-hee melarangnya karena pertandingan tinju di sana tidak sehat. Tapi Xiaoxi juga tetap pada pendiriannya untuk ikut pertarungan. Kyun-hee juga sama tetap meminta Xiaoxi berjanji kepadanya untuk tidak ikut pertandingan. Kuat pak kekeh, ampun Xiaoxi, santai sejenak dengan melihat keterampilan Kyun-hee yang sedang memangkas rambutnya sendiri. Di mana saya sendiri pernah mencoba hal seperti itu, namun jadinya malah seperti potongan batok. Jadwal pertandingan pun tiba di mana Kyun-hee juga menghadiri pertandingan itu. Alangkah kagetnya Kyun-hee pas melihat Xiaoxi ada di dalam ring. Kyun-hee coba meminta Xiaoxi keluar, tapi apa yang dilakukan Kyun-hee telah membuat gaduh situasi di sana hingga 067 menyadari keberadaannya. Setelah 067 mengetahui keberadaan Kyun-hee, dia bergegas mencari, namun Kyun-hee tidak berhasil didapatkan karena keburu bersembunyi. 067 mengancam Kyun-hee jika dia tidak keluar maka 067 akan membunuh Xiaoxi. Karena tak ingin Xiaoxi terluka, dengan senang hati Kyun-hee keluar dari tempat persembunyiannya. 067 terus memancing amarah Kyun-hee dengan membunuh Xiaoxi. Pada saat yang bersamaan Kyun-hee seperti mendapat kekuatan yang sangat super tapi gak pakai dede, yang akhirnya terjadi keributan dan pergelutan antara Kyun-hee dan 067. Dari sini sangat terlihat perbedaan chip Gen 1 dan Gen 2. Dari kecepatan sangat terlihat jelas kalau Kyun-hee seorang perempuan dan selama ini cuma duduk di kursi roda, tapi gaya perkelahiannya jauh lebih unggul dari 067. Pasangin juga nih 067 dari tadi saya sebutin terus gitu. Tapi sayangnya Kyun-hee tiba-tiba lemas seperti kehilangan tenaga. Padahal lagi seru-serunya ada aja gangguannya. Yang pada akhirnya Kyun-hee pun kalah. Pasti deh ini disiksa. Pasti disiksa nih, kalau nggak diapa-apain disiksa ya. Kyun-hee terbangun dalam keadaan tangan diborgol dengan kondisi punggung tertancap jarum dan selang. Proses perpindahan energi pun berlangsung. Saat tinggal 1% lagi proses pemecaan chip selesai, tiba-tiba alat-alat di sana konslet dan sing meletup. Yang pada akhirnya ya gagal maning. Keselnya gak bakalan beda jauh kalau kita lagi download nih udah 99% tapi sinyal gak ada atau kuota habis. Itu keselnya kebangetan tuh. Pasti kesel banget. Udah pengen apa we geranya. Sok siapa yang pernah ngerasain gera. Dengan gaya santai dan terkesan menjemungkan diri kepada si Ching Pei, Kyun-hee sedikit berbatak dan coba melemaskan ototnya. Ternyata Kyun-hee sudah mengetahui kekuatan dari chip kedua yang tertanam dalam tubuhnya. Hanya saja dia bingung bagaimana cara membuat kekuatan itu bekerja secara maksimal.
Setiap hari Kyoni selalu mencari informasi yang berhubungan dengan kekuatan ini, hingga muncul seorang petinju yang menjadi buronan Qingpei. Mulai dari buronan itu ia terus menggali informasi bagaimana agar dia bisa mengaktifkan seluruh kekuatan yang tertanam dalam dirinya. Sampai di situ saja, Kyoni dari dulu sudah mempelajari catatan kerja ibunya bahwa chip kedua tidak hanya menghilangkan celah dari chip generasi pertama, melainkan bisa merangsang kekuatan gaib manusia hingga pada batas maksimalnya. Tapi di waktu yang sama, implan juga bisa kehilangan akal karena terlalu memakai banyak kekuatan atau hilang kendali. Tak menunggu lama, Qingpei memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Kyoni. Tapi semua itu percuma karena tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kekuatan dari chip kedua yang telah mencapai batas maksimalnya. Bahkan 067 pun tak akan bisa menandingi kekuatan Kyoni saat ini. Orang-orang Qingpei pun tewas dan yang tersisa cuma Qingpei seorang. Saat Kyoni akan membunuh Qingpei, Qingpei berkata jika ibunya masih hidup dan disimpan di salah satu ruangan di tempat ini. Mengikuti Qingpei untuk mengetahui kebenarannya. Ternyata yang tersisa dari badan ibunya hanya otaknya saja yang disimpan demi kepentingan dan ambisi Qingpei akan pengembangan chip kedua ini. Inilah yang disebut kekuatan gaib mencapai batas maksimalnya. Saat amarah dendam rasa cinta menjadi satu yang membuat batin merangsang otak yang secara langsung memicu amarah yang harus segera dilampiaskan. Maaf ya kalau salah ngambil kesimpulan dari scan ini. Dari sini amarah Guan Yi semakin tinggi, yang membuat kemampuan gaibnya semakin menjadi. Qingpei pun tewas dengan tangan dan badan diremukkan tanpa disentuh sedikit pun. Motor, ngeganggu wae. Film pun tamat dengan ending yang lumayan seru. Satu pesan yang saya dapat dari sini yaitu berjuang sampai apa yang kamu inginkan bisa kau dapatkan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan karena nanti kalian akan tertabrak oleh kendaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya jangan lupa ya guys, like, comment, and subrek. Gratis dah subrek mah. Oke, dah, bye bye. Esparcito embargo. Lapar. Kuota saya beli. Suwe.